kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang teori dan kebijakan perdagangan internasional. Ya, langsung saja ke materinya. Astagfirullah. Teori perdagangan internasional adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan tentang pola dan motif di balik perdagangan antar negara. Teori ini memberikan pemahaman mengenai mengapa dan bagaimana negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional serta dampaknya terhadap perekonomian global. Yang pertama itu ada teori merkantilisme. Jadi teori ini berpendapat bahwa salah satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, semakin kaya dan kuat negara tersebut. Untuk itu pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor. Ciri dari teori ini meyakini bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang disimpan oleh negara tersebut, dan meyakini bahwa negara-negara yang mencari kemakmuran dan kekuasaan perlu mengamankan kekayaan sebanyak mungkin. Yang kedua, yaitu teori keunggulan mutlak atau absolut. Tokoh yang mengembangkan teori keunggulan mutlak atau absolut ini adalah Adam Smith. Dalam teorinya, Adam Smith berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan biaya yang lebih rendah sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan keunggulan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Prinsip dari teori keunggulan mutlak ini, suatu negara dapat meningkatkan produksinya dibandingkan si pesaingnya atau kompetitor. Yang kedua itu tenaga kerja yang ada lebih baik dispesialisasikan pada satu produk komoditas yang unggul. Next. Yang ketiga ada teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut tentang bisa berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk yang dihasilkan di negara tersebut. Selain itu, keunggulan komparatif akan muncul ketika negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Prinsip teori keunggulan komparatif ini, negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dalam persaingan mancanegara. Terus perdagangan dapat terjadi jika ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara, keunggulan masing-masing. Yang ketiga, negara yang kurang efisien dalam memproduksi komoditas tertentu dapat melakukan spesialisasi dalam produk dan mengekspor komoditas tersebut. Next. Yang keempat ada teori Dax-Master-Ohlin. Teori ini dikenal dengan the proportional factor teori, di mana negara dengan faktor produksi relatif tinggi dengan biaya produksi yang lebih murah akan melakukan spesialisasi produksi untuk melakukan ekspor. Sebaliknya, negara dengan faktor produksi relatif rendah, biaya produksi yang tinggi akan melakukan impor. Jadi intinya, negara mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan paling efisien. Yang kedua, negara mengekspor barang yang menggunakan sumber dayanya yang limpah yang diekspor. Yang ketiga, negara akan mengimpor barang yang menggunakan sumber dayanya yang langka.
persatuan yang dijalankan suatu negara, baik langsung maupun tidak langsung. Aku kira dari satu lagi. Baik dua, impor, ekspor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang pertama ada kuota atau pembatasan impor. Kuota merupakan jumlah yang diterapkan atau pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Artinya jumlah barang yang masuk dalam suatu negara tidak boleh mengganggu industri dalam negeri, sehingga keseimbangan barang dalam satu negara tidak. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Adanya tarif impor menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga barang sejenis yang diproduksi dalam negeri akan memiliki daya saing. Selanjutnya ada subsidi. Itu ada kemungkinan produk barang impor memiliki harga yang lebih murah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan biaya produksi dan teknologi dalam pembuatan barang, sehingga barang impor akan bersaing dengan produk lokal. Selanjutnya ada larangan impor. Larangan impor merupakan satu kebijakan yang diterapkan karena suatu barang berbahaya untuk masyarakat. Larangan impor juga dapat diberlakukan karena kebijakan politik ekonomi seperti pembalasan tindakan negara lain karena lebih dahulu melarang impor. Jadi ada kebijakan biaya masuk adalah terhadap barang impor untuk dipakai di dalam daerah daerah dan sebagainya. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1900 tentang kabupaten. Hah? Tentang kebeanan. Oh iya. Kabupaten. Perdagangan internasional di bidang ekspor. Nah, pada perdagangan ekspor ini barangnya itu dihasilkan dari negara itu sendiri. Nah, perdagangan ekspor itu bertujuan untuk melindungi produk lokal, jadi tidak hanya mencari keuntungan saja. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan oleh pemerintah. Di antaranya ada diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga itu adalah kebijakan yang memperlakukan penetapan harga yang berbeda untuk barang yang sama. Jadi maksudnya tuh kayak contohnya kayak Indonesia memproduksi
Thank